Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas jaringan komputer tentang soket programming. Adapun kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Adib Dwi Sasongko, dan Fikri Afrizal. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu soket programming. Soket programming merupakan pemrograman berbasis soket. Soket adalah mekanisme komunikasi untuk pertukaran data antar aplikasi yang terdapat di dalam sebuah mesin maupun beda mesin yang terjadi pada sebuah komputer. Soket bertujuan agar satu program bisa berinteraksi dengan program lainnya dalam satu jaringan. Ada dua jenis penggunaan protokol komunikasi untuk soket programming. Yang pertama adalah TCP, yang kedua adalah UDP. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu TCP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah perangkat lunak jaringan komputer yang ada dalam sistem dan biasa digunakan untuk komunikasi data di dalam internet dan LAN yang tersambung dengan internet. Lalu, apa perbedaan TCP dan IP? Singkatnya, TCP adalah inti yang beroperasi pada tingkat yang relatif lebih tinggi, sedangkan IP beroperasi pada level yang lebih rendah. Karakteristik TCP yang pertama yaitu reliable, yang artinya protokol TCP ini dapat diandalkan dalam hal pengiriman data agar aman dan sesuai urutan sampai ke tujuan. Yang kedua, berorientasi sambungan. TCP akan melakukan konektivitas antar dua host sebelum melakukan transmisi data. Yang ketiga adalah full duplex. Untuk setiap host TCP memiliki konektivitas dua jalur antar dua host, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Yang terakhir, memiliki layanan flow control. Flow control ini merupakan suatu layanan yang dimiliki oleh protokol TCP yang mana akan memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan pada satu waktu. Pada dasarnya, data yang dikirimkan terkadang bisa saja terjadi gangguan di jalan seperti macet pada jaringan Internet Network IP. Untuk mencegah kemacetan data tersebut, maka TCP akan melakukan flow control dengan cara mencegah pihak penerima untuk menerima data yang tidak dapat disanggat atau istilahnya buffer. Contoh pengaplikasian TCP seperti berikut. Yang pertama, FTP atau File Transfer Protocol merupakan transfer file berkecepatan tinggi antar disk. Kemudian ada Telnet atau terminal interaktif yang dapat digunakan untuk mengakses remote pada internet. Dan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol merupakan suatu sistem bersurat yang terdapat pada internet. TCP adalah protokol yang paling umum digunakan di internet karena dianggap lebih baik. TCP sering berkaitan erat dengan protokol TCP atau IP karena bekerja sama dalam komunikasi data. Lalu, bagaimanakah TCP ini bekerja? TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda mengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Kemudian, setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Sekarang, pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Lalu, apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Karena data dikirim secara berurutan, maka aliran dapat dikontrol, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Ini juga berarti data yang dikirimkan melalui TCP lebih mungkin untuk diterima secara penuh. Sisi negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama dalam menjalin koneksi dan bertukar data. Kemudian yang selanjutnya adalah UDP. Apa itu UDP? UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol yang berjalan pada transport layer yang bersifat unreliable atau tidak dapat diandalkan atau connectionless dan juga merupakan kebalikannya dari transport layer TCP. Beberapa karakteristik dari UDP adalah seperti berikut. Yang pertama adalah lightweight atau ringan. UDP tidak membutuhkan sumber daya memori dan prosesor. Beberapa protokol lapisan aplikasi yang membutuhkan penggunaan protokol yang ringan yang mana mampu melakukan fungsi-fungsi spesifik dengan saling bertukar pesan. Kemudian, transmisi broadcast. UDP tanpa menggunakan koneksi terlebih dahulu pada host tertentu sehingga transmisi broadcast dapat dimungkinkan terjadi. Sebuah protokol lapisan aplikasi memungkinkan untuk mengirim data ke beberapa tujuan sekaligus dengan menggunakan alamat broadcast atau multicast. Kemudian terakhir, UDP tidak menyediakan mekanisme penyanggaan atau buffering. UDP tidak memiliki mekanisme buffering dari data yang masuk atau data yang keluar.
sedangkan tugas buffering terjadi pada protokol lapisan aplikasi di atas UDP. Contoh pengaplikasian pada UDP adalah seperti berikut. Yang pertama adalah DNS atau Domain Name System. Menggunakan relasi client server, pada saat klien mencari suatu host, maka ia akan mengirimkan query ke server DNS. Kemudian ada SNMP atau Simple Network Management Protocol, yaitu protokol pada layar yang bekerja pada layar aplikasi dalam OSI layer, yang menyediakan format komunikasi antara yang disebut dengan agen dan manager, yang nantinya untuk memonitoring atau memanage perangkat network seperti switch, router, PC, printer, dan perangkat network lainnya. Kemudian yang terakhir ada TFTP atau Trivial File Transfer Protocol, merupakan sebuah protokol sederhana untuk transfer file antara komputer yang sama maupun beda jaringan. TFTP dirancang khusus dengan ukuran kecil dan diimplementasikan. Tugas yang dikerjakan oleh TFTP adalah membaca dan menulis file atau mail dari atau ke komputer server. Lalu, bagaimana UDP bekerja? UDP menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengirim dan tidak peduli apabila paketnya hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fikri Afrizal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari TCP dan UDP. Yang pertama, yang menjelaskan source code dari klien TCP. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah import library socket untuk menjalankan fungsi socket programming. Selanjutnya kita deklarasikan beberapa variabel yang diperlukan seperti server name dan server port. Kedua nilai ini digunakan untuk melakukan komunikasi yang tepat karena nilai tersebut digunakan untuk pengalamatan komunikasi yang tepat. Selanjutnya kita membuat prosedur untuk melakukan pengiriman pesan. Pada prosedur ini kita melakukan encoding pesan tersebut lalu mengirimkan pesan tersebut. Selain pesan yang telah di-encoding, kita juga menghitung panjang pesan yang dikirim melalui encoding dan dikirimkan juga ke server. Selanjutnya, klien melakukan input data banyaknya pesan yang akan dikirim pada variabel n. Setelah banyaknya pesan terdefinisi, selanjutnya klien melakukan looping untuk mengirimkan pesan yang diinputkan dengan keyboard. Klien mengirimkan pesan terus-menerus sesuai dengan jumlah pesan yang akan dikirimkan. Setelah mengirimkan pesan, klien akan menerima pesan dari server sebagai konfirmasi bahwa pesan tersebut telah diterima oleh server. Pesan tersebut diambil klien dengan fungsi client socket.receive dengan parameter 2028 sebagai ukuran maksimum pesan yang diterima. Setelah itu pesan di-decode dan ditampilkan ke layar. Setelah melakukan looping sebanyak nilai n, klien akan mengirimkan pesan berisi string.dc yang akan diartikan oleh server sebagai parameter untuk memutuskan koneksi antara server dan klien. Yang terakhir, klien akan memutus client socket dengan fungsi client socket.close. Selanjutnya source code dari TCP server. Yang pertama, pada TCP server ini terdapat beberapa bagian pokok, yaitu inisialisasi dan isi. Pada bagian inisialisasi berisi pembuatan port, pembuatan soket, dan proses print soket menggunakan metode yang ada pada file soket yang diimport sebelumnya. Kemudian di bagian isi, di mana server mulai diaktifkan dan siap digunakan pada server TCP ini, terdapat penggunaan metode listen yang digunakan untuk mengaktifkan soket
dan accept untuk menangkap koneksi dari klien. Jadi sebelum terjadi pengiriman pesan, harus terlebih dahulu terhubung melalui kedua metode ini karena TCP merupakan protokol berbasis koneksi. Pengiriman pesan menggunakan metode receive dan pengiriman pesan menggunakan metode send. Terakhir, untuk menutup koneksi dengan klien akan digunakan metode close. Ini shortcode dari UDP klien. Diawali dengan mengimport library dari socket dan melakukan inisialisasi server name dan server port. Di sini terdapat client socket if_inet yang merupakan socket family dan socket digiram yang merupakan protokol UDP yang menandakan protokol ini connectionless. Selanjutnya, input variable n yang berfungsi untuk memasukkan jumlah berapa pesan yang akan diterima, lalu dilakukan looping berdasarkan jumlah n yang Selanjutnya, pengiriman pesan yang di-encode kepada server dan pesan yang telah di-decode akan disampaikan untuk terakhir diakhiri dengan client socket close. Selanjutnya, UDP server. Ini diawali dengan menginput library socket dan diikuti dengan inisialisasi pembuatan server port, server dan server bind. Selanjutnya, masuk pada bagian perulangan. Tanpa batas yang menandakan server akan selalu aktif. Server UDP menerima pesan dari klien menggunakan metode receive from dengan parameter 2048 dengan menggunakan client address karena pada UDP tidak menggunakan koneksi, jadi akan mengambil langsung dari alamat klien. Server juga dapat mengirimkan pesan klien menggunakan metode send to. Berikutnya kita akan mencoba mengeksekusi dari program-program di atas. Yang pertama, kita buka dulu server TCP. Ini server sedang menunggu koneksi dan kita run juga client TCP. Server akan langsung menerima pesan koneksi dari IP address yang dimiliki klien. Selanjutnya kita input anggota kelompok, kita input 2, kita masukkan nama dan NIM. Server akan menerima pesan dan diberikan IP pengirim dan port, dan di klien terdapat pesan bahwa klien sudah menerima pesan. Jadi kita masukkan pesan kedua. Server juga langsung menerima pesan kedua, dan selanjutnya server akan langsung disconnect. Selanjutnya untuk UDP, sama seperti yang tadi, kita run dulu server UDP. Jika UDP, ini server akan langsung siap untuk menerima pesan. Kita run juga client UDP. Kita masukkan jumlah pokok. Yang kedua, masukkan nama Dani. Maka server akan langsung menerima pesan tanpa tahu alamat dari klien atau alamat dari pengirim. Kita masukkan pesan yang kedua.
dan server juga langsung menerima pesan tanpa langsung mendisconnect. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan pada Adib. Jadi kesimpulannya, TCP dan UDP memiliki kelebihannya sendiri-sendiri sehingga dalam penggunaannya disesuaikan pada kebutuhan masing-masing dengan melihat perbedaan seperti berikut. Yang pertama yaitu karakteristik operasional. TCP mengedepankan sambungan antara host agar urutan paket data yang diterima sesuai dengan pada awal data dikirim. Sedangkan UDP tidak melakukan metode pengurutan data sehingga dapat memungkinkan terjadinya kegagalan pada saat data diterima. Sistem transfer data. UDP bekerja secara tidak berurutan, sehingga pada saat data dikirimkan tidak dapat diprediksi kapan atau sampai pertama kali. Sedangkan untuk protokol TCP mengirimkan data dengan berurutan, maka sistem akan menerima data secara berurutan, tanpa khawatir kesulitan mengelola data. Kemudian yang ketiga, kecepatan dan keandalan. Dalam hal kecepatan transfer, TCP lebih lambat dari UDP. Dalam hal keandalan, TCP memungkinkan data hingga utuh walaupun pada saat pengiriman hubungan server terputus, sedangkan UDP tidak bisa dipastikan keutuhan datanya. Kemudian terakhir adalah port. Saat menggunakan TCP, pengguna dapat menerima port dengan 16 bit dan semuanya adalah bilangan bulat. Masing-masing port memiliki angka yang unik dan berbeda. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.